Halo teman-teman semuanya, saya Olivia Tatinggulu, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, kelas C semester 6. Baiklah, video pada saat ini saya akan membahas tentang perhitungan minggu efektif dan tidak efektif. Nah, kenapa sih kita harus tahu menghitung jumlah minggu efektif? Karena sebagai guru, kita tentunya akan menyusun program tahunan, kemudian program semester, dan menuangkannya dalam pembelajaran di RPP kita. Nah, perhitungan minggu efektif inilah yang menjadi dasar untuk menentukan waktunya nanti, kapan harus membuat UTS, UAS, dan kapan membagi-bagi sesuai dengan minggu efektif. Perlu diketahui bahwa minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung, dan minggu efektif inilah adalah jumlah minggu sesuai dengan kalender pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, tentunya menjadi pedoman untuk kita semua sepanjang satu semester ataupun sepanjang satu tahun pembelajaran tersebut. Dan ketentuan dalam menghitung minggu efektif ini adalah jika dalam satu minggu terdapat minimal 3 hari efektif, maka itu akan dihitung sebagai satu minggu efektif. Nah, kenapa sih kita harus menghitung minggu efektif ini? Karena manfaatnya yang pertama, ini menjadi penyusunan prota dan promes. Yang kedua, untuk menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam satu minggu. Yang ketiga, untuk memudahkan guru menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan yang keempat adalah untuk membantu memudahkan guru dalam pembuatan RPP. Nah, kemudian ada alokasi waktu. Di dalam perhitungan alokasi waktu, kita harus memperhatikan jumlah bulan dalam semester. Biasanya dalam satu semester terdapat 6 bulan. Dan untuk semester ganjil biasanya kita awali dari bulan Juli sampai bulan Desember. Sedangkan untuk semester genap dari bulan Januari sampai Juni. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan jumlah minggu dalam satu bulan disesuaikan dengan kalender resmi dari pemerintah. Dan yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah jumlah minggu dalam setiap semester. Ini tentunya ditentukan oleh total jumlah minggu dari tiap bulan yang ditotal dalam satu semester tersebut. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah jumlah minggu yang tidak efektif. Itu dihitung dengan memperhatikan, misalnya ada libur awal semester, libur ujian nasional, libur hari raya keagamaan, dan seterusnya. Kemudian untuk jumlah pelajaran tiap minggu juga perlu. Ini sudah diatur sesuai dengan kurikulum yang berlaku baik SD, SMP, dan SMA. Misalnya jam pelajaran IPA per minggu untuk kelas 9 misalnya ada 4 jam pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, itu kira-kira yang perlu kita perhatikan. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat secara bersama-sama. Nah, ini adalah contoh kalender pendidikan. Tapi di sini belum tertera minggu efektifnya. Jadi, kita coba hitung untuk bulan Juli ini, jumlah minggunya itu ada 4. Dan kita lihat di kolom yang sudah disediakan. Nah, di situ tertulis banyak minggu atau pekan 4. Kenapa 4? Dan yang tanggal 1, 2, dan 3 tidak dihitung karena hanya 3 hari. Jadi bisa dikatakan satu pekan atau satu minggu itu minimal harus ada 4 hari. Beda dengan minggu efektif. Kalau minggu efektif itu minimal 3 hari efektif. Nah, kemudian kita masuk ke bulan Agustus. Ini ada 4 jumlah minggunya. Jadi di kolom banyak minggu atau pekan ada 4 juga. Kemudian bulan September, ini ada 4 hari, berarti bisa dikatakan 1 minggu karena memenuhi syarat untuk disebut sebagai 1 minggu. Maka jumlahnya adalah 5, sehingga bulan September itu ada 5 minggu. Nah, bisa kita lihat juga dalam kolom banyak minggu tersebut. Begitu seterusnya sampai bulan Desember.
Yang dihitung tadi baru banyaknya pekan atau minggu. Sekarang kita lanjut pada minggu efektif. Sekarang saya akan contohkan bagaimana menghitung minggu efektifnya. Nah, di sini sudah ada contoh kalender pendidikan. Nah, kita coba hitung dari bulan Juli sampai Desember, supaya kita bisa lihat minggu efektifnya dan minggu tidak efektifnya. Nah, syarat untuk menghitungnya yaitu dikatakan minggu efektif harus terdiri dari 3 hari efektif. Jadi, seperti di bulan Juli ada 2 minggu efektif yang sudah termasuk dalam pembelajaran tahun 2021-2022 di semester ini. Namun, tidak ada pembelajaran yang berlangsung pada 1 minggu tersebut karena hari libur. Jadi, jumlah minggu efektifnya hanya 1, yang terdiri dari 1 hari efektif. Sehingga di kolom banyak minggu efektif hanya ada 1 minggu. Lalu, banyaknya minggu yang tidak efektif berarti bisa kita lihat banyak minggu atau pekan dikurang banyak minggu efektif. Jadi, bisa kita lihat dalam kolom 4 kurang 1 sama dengan 3. Karena untuk mencari minggu tidak efektif, kita memakai rumus banyak minggu atau pekan dikurang banyak minggu efektif. Dan hasilnya banyak minggu yang tidak efektif. Kemudian kita lanjut di bulan Agustus, yaitu ada 4 minggu efektif. Karena tiap minggu ada lebih dari 3 hari efektif. Dan pada tanggal 29, 30, dan 31 tidak dihitung karena tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai 1 minggu efektif. Berarti hanya 4 minggu efektif. Dan bisa kita lihat dalam kolom banyak minggu efektif, di situ sudah tertera 4. Dan minggu tidak efektifnya adalah 0, karena seperti yang kita jumlahkan di awal, di mana banyak minggu atau pekan dikurang banyak minggu efektif, dan hasilnya minggu tidak efektif. Kemudian untuk bulan September, ini ada yang diwarnai hijau, dan kita anggap saja ini libur untuk UTS. Kemudian kita lihat hari efektifnya. Pada tanggal 1, 2, 3, dan 4, itu adalah hari efektif. Jadi, kita hitung sebagai 1 minggu efektif. Dan kemudian sampai tanggal 25 itu minggu efektif. Jadi, ada 4 minggu efektif. Dan minggu tidak efektifnya yaitu 1. Karena 5 kurang 4 sama dengan 1. Nah, begitu seterusnya sampai pada bulan Desember. Nah, sekarang kita totalkan semuanya. Jadi, banyak minggu tidak efektif adalah 7. Bisa teman-teman lihat di kolom tabel. Dan banyak minggu efektifnya adalah 19. Nah, itu caranya untuk melihat banyaknya minggu efektif dan minggu tidak efektif di dalam 1 semester ini untuk tahun ajaran 2021-2022. Jadi, berdasarkan banyaknya minggu efektif ini, kita sudah bisa menghitung nanti jumlah jam efektifnya. Jadi, berdasarkan rumus jumlah jam efektif sama dengan jumlah minggu efektif dikali jam pelajaran per minggu. Nah, JP atau jam pelajaran ini dapat dari mana? Nah, jam pelajaran ini atau JP ini
tentunya sudah ditentukan oleh sekolah untuk mata pelajaran. Misalnya, kalau kita saat ini kan kita mata pelajarannya pendidikan agama Kristen. Kalau di SD misalnya ada 4 jam pelajaran. Jadi jumlah efektifnya tadi kan ada 19 dikali GP-nya. Jadi 4. Maka jumlah jam efektifnya 76 jam pelajaran. Maka untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen ada 76 jam pelajaran yang nantinya bisa kita kembangkan atau bisa kita sesuaikan dengan prota, dan kemudian untuk kita boleh juga kembangkan lagi di dalam promes kita. Sampai di sini dulu penjelasannya. Semoga teman-teman semua bisa memahami dan juga bisa mengaplikasikannya.